Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di Rinawati Channel. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan membahas tentang mengelola kartu utang bagian pertama. Check it out. Pengelolaan kartu utang. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian utang. Ada dua definisi utang di sini. Yang pertama itu menurut akuntansi, definisi utang adalah sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang kedua, utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, barang di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kriteria utang. Kriteria utang ada dua. Yang pertama, dilihat dari jumlah nominalnya, yang artinya harus jelas. Jadi, utang tidak dapat didasarkan pada taksiran besarnya kewajiban yang harus dibayar di masa mendatang. Kemudian, yang kedua, pihak penerimanya harus jelas. Artinya, pihak penerima uang atau barang atau jasa yang akan diberikan perusahaan di masa mendatang harus diketahui dengan pasti. Yang ketiga itu adalah kartu utang. Kartu utang di sini adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Kartu utang di sini memiliki format dengan nama kreditur, nomor rekening, syarat pembayaran utang, dan untuk tabelnya itu harus ada tanggal terjadinya transaksi, ada keterangan, nomor bukti transaksi, kolom debit, kolom kredit, serta saldo utang. Dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan utang adalah yang A, faktur yang diterima dari kreditur. Yang B, memo yang diterima dari kreditur. Yang C, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Nah, ada tugas bagian kartu utang di sini. Apa saja tugas kartu bagian utang? Kita lihat ya. Tugas bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit, serta memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Kemudian ada laporan posisi saldo utang. Laporan posisi saldo utang adalah laporan yang harus dibuat tiap akhir periode akuntansi supaya apa? Kita bisa mengetahui saldo utang tiap-tiap kreditur. Kemudian yang kelima, di sini ada pencatatan mutasi utang. Ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama pencatatan dokumen, yang kedua prosedur pencatatannya. Nah, bagaimana pencatatan dokumen yang ada di dalam kartu utang? Itu yang pertama adalah keabsahan dokumen transaksi. Jadi dokumen itu harus sah. Kemudian yang kedua, dokumen transaksi dicatat dalam kartu utang kreditur yang tepat dengan jumlah rupiah yang benar. Catatan dalam kartu utang untuk menunjukkan data yang lengkap sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang mudah diidentifikasi. Prosedur pencatatan mutasi utang yang biasa digunakan antara lain, untuk tiap kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar. Untuk semua kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar sebagai rekening kontrol
selain akun untuk setiap kreditur dalam buku pembantu. Kemudian yang terakhir, mutasi utang dikelola dengan prosedur utang voucher. Nah, sekarang kita akan bahas utang lancar. Apa itu utang lancar? Utang lancar adalah kewajiban lancar yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Nah, apa saja yang termasuk dalam kategori utang lancar? Ada 6. Di sini ada 6, yang ketujuhnya adalah pelaporan. Yang termasuk dalam utang lancar, yang pertama adalah utang dagang. Utang dagang di sini utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang, jasa secara kredit yang tidak disertakan perjanjian tertulis. Yang kedua adalah utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu yang ditetapkan. Yang ketiga adalah utang penghasilan, di mana penerimaan untuk pembayaran barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain pada periode yang akan datang. Yang keempat adalah utang pajak. Yang kelima, utang dividen adalah bagian laba para pemegang saham sebagai hasil dari diotorisasikannya pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham. Yang keenam, utang beban adalah utang karena perusahaan sudah merasakan manfaatnya dari perusahaan belum membayar. Yang ketujuh adalah pelaporan utang dalam neraca. Jadi nomor 1 sampai 6 ini nanti harus dilaporkan di dalam neraca. Bagaimana? Sudah jelas? Semoga memberikan manfaat dan memperjelas kita dalam belajar mengelola kartu utang. Nanti di part kedua kita akan belajar tentang utang dagang, utang wesel, utang penghasilan, utang pajak, dan yang lain-lain di dalam studi kasusnya. Bagaimana kita mencatatnya di dalam jurnal. Tetap saksikan terus ya di Rina Channel. Terima kasih.